Dan kita menerima hadiah yang tidak pernah lain, tidak tercemar, tidak hilang, karena dia tersimpan apik di kerajaan surga. Nah, dengan demikian, hanya dengan demikian, berhadapan dengan gumul apapun, kita dikuatkan. Bukan karena kita hebat, tapi kita memiliki Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus, yang tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Bolehkah keluarga menyampaikan pujian terakhir untuk mama, untuk istri, untuk oma, untuk saudara yang terkasih, kepada keluarga besar, untuk Swalang, baik di pihak Pak Roni maupun di pihak Ibu Guru Alja yang dipanggil Tuhan hari ini diundang mendampingi keluarga untuk membawa pujian. Kenapa mesti hari ini? Bukan besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kenapa mesti sekarang? Tapi orang nggak bisa bilang begitu, Pak Ron. Orang cuma harus menerima, walaupun menyakitkan. Sebab kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia mati untuk kita. Dan kalau dia ambil istri tercinta, mama tersayang, oma, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bentuk cinta kasih Tuhan kepada Pak Roni, anak-anak, keluarga besar, untuk selalu. Walaupun secara manusia itu sulit diterima, karena tidak ada pesan-pesan lain. Saudaraku, bagaimana mau keluar dari penderitaan ini, gumul ini, karena memang berat. Pendeta cuma berani bilang begitu. Mungkin bahasa dari dalam hatinya Pak Roni. Coba pendeta, kita sudah kehilangan istri yang kita harapkan dia yang mendampingi kita ketika ada operasi bypass sesudah operasi ini. Sekarang Pak Ron ada cara Tuhan ada anak-anak. Walaupun ada yang dari di Jakarta, tapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak pernah habis. Begitu. Kalau kita tahu mana begitu, anak selahir sakit deh. Anak yang dia sayangi, Absalom, bukan membuat dia bahagia, tapi justru mau merampas kedudukan papanya sebagai seorang raja, mau menggulingkan dan menjatuhkan papanya sebagai seorang raja. Dan ditambah dengan teman-temannya yang bukan cuma membantu Absalom merebut tahta yang dipimpin oleh papanya, tapi mengintai merancang kematian bagi sang raja Daud. Begitu dia posisi, sakit dia. Mungkin kalau orang lain dia tidak sesakit hati seperti yang dia alami. Dia anak sendiri merampas kita. Dengan Allah, bersandar kepada Allah, menjadikan Allah gunung batu, kubu pertahanannya. Dan yang menarik dia katakan dalam ayat 2 dan dia ulang lagi dalam ayat 6, 7 dan 8. Hanya dekat Allah saja jadi satu-satunya menjadi sandaran hidupnya. Dia mengambil posisi bukan menyerahkan gumulnya kepada orang lain, tapi dia mengambil sikap mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ketenangan di tengah hidupnya. Dia merasakan sepertinya beban terambil dari hidupnya. Dia merasakan ada sukacita, sekalipun fakta realita dia berhadapan dengan pergumulan yang sangat-sangat menekan dan memalukan hidupnya. Hanya pada Allah saja
sebab daripadanya lah harapanku. Dia menempatkan Tuhan itu gunung batu, menggambarkan kekuatan. Dia menjadikan Tuhan itu benteng, artinya tempat dia berlindung. Dan pilihan itu tidak salah. Realita yang terjadi, dia mampu ada, bertahan dan menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk tetap pada pengakuan imannya, bersandar dan bersandar. Air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi suram, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, sebenar langit bumi jalannya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Berdoa. Tuhan, Engkau tahu kesedihan keluarga. Tapi kami percaya Engkau dengan cinta dan kasih-Mu akan terus berada di tengah-tengah kehidupan keluarga, menghibur, menguatkan, sehingga sekalipun menyakitkan berpisah dengan istri, mama, oma, tapi karena kasih setia Tuhan, keluarga dikuatkan dan menerima peristiwa ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dari firman-Mu kami tahu bagaimana kami harus bersikap menghadapi berbagai bentuk pergumulan dalam hidup ini. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah keluarga. Tolonglah hamba-Mu Pak Roni, anak-anak cucu, agar sebagaimana Engkau mengambil dan memberi jalan keluar bagi Daud di tengah gumulnya, demikian Engkau lakukan itu bagi Pak Roni, anak cucu, saudara bersaudara. Kami telah menyatakan rasa simpati dan empati dengan keluarga melalui kehadiran kami sejak peristiwa kematian tanggal 20 sampai pada keluarga, tapi menjadi gumul dari seluruh jemaat dan masyarakat. Rasa persaudaraan yang indah berkati rasa solidaritas tenggang rasa simpati yang diwujud nyatakan oleh jemaat dan masyarakat. Semoga suasana ini tetap simpati, empati, tenggang rasa yang dinyatakan oleh jemaat dan masyarakat sesuai dengan pemahaman teologinya tentang Tuhannya yang hidup lewat pelayanan
di tengah keluarga, bersama suami, anak, cucu, mempersiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di era persaingan yang ada. Ke dalam tanganmu kami taruh keluarga. Kami percaya kalau Tuhan yang berkarya mengambil ibu tercinta, maka Tuhan yang sama akan meninggalkan dan menyertai keluarga, menghibur keluarga, menguatkan keluarga, dan menghadirkan kasih setia, anugerah dan rahmat yang selalu baru setiap hari untuk keluarga. Bapak, ini doa kami. Sesudah ibadah masih akan dilanjutkan di rumah gereja sebagai bentuk apresiasi penghargaan karena Ibu Alce, seorang yang memberi diri melayani Tuhan melalui perannya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga dalam catatan periode yang berjalan ini sebagai sekretaris Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Tuntun Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta John Lee yang akan melanjutkan acara ini, dan Pendeta Boy yang akan memimpin di ladang pekuburan. Dengarkanlah kami yang berdoa dan bersyukur. Ke dalam tanganmu kami taruh hidup kami, kehidupan keluarga besar untuk Sualam, pelayan-pelayan khusus anggota jemaat, saudara bersaudara, teman sahabat dari almarhum, pemerintah yang ada, baik di desa Bioi Raya, juga yang ada di kecamatan Ibu Camat, yang ada di jajaran pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, bahkan semua yang boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdiri, kita angkat pujian Kalapu Caredangan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Atas nama Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratahan, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, menyatakan turut berduka cita dengan keluarga, dengan Pak Roni, dengan anak cucu, karena
telah menunjang menopang panggilan pelayanan yang telah dikerjakan oleh Ibu Alce Sualang SPD ketika dia hidup, membantu gereja Tuhan melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan baginya. Sekali lagi turut berduka cita dan percaya Tuhan menghibur keluarga. Diundang dengan kasih Ketua Badan Pekerja Pendeta John Lee untuk menerima tugas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan ikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan mewakili keluarga, akan dibawakan oleh Bapak Beni Buntu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Kabupaten Nusa Tenggara, walaupun saat ini sudah tidak berada di tempat, yang tadi hadir dan telah memberikan sambutan dalam acara pemakaman ini. Yang saya hormati Camat Ratahan Timur, yang kami sebut dengan kasih, Ibu Meita Pompi, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Sekretaris Kecamatan Ratahan Timur, Bapak Doni Kapal Sarjana Teknik beserta Ibu. Yang kami hormati dan kami kasih Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Ratahan, yang kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Leni Tangka Kolulun, Master Teologi, yang telah memimpin kita dalam ibadah pemakaman ini. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Lioi, yang kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta John Lee Kere, Sarjana Teologi. Demikian juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta Pelayanan di Jemaat Genin Sion. Yang pertama Ibu Pendeta Natalia Manitik, Sarjana Teologi. Kemudian Bapak Pendeta Boy Mandalele, Master Teologi. Dan Ibu Pendeta Carlita Lunenta, Sarjana Teologi. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan tentunya para tokoh masyarakat yang ada di Desa Bioi Raya ini, khususnya kepada Om kami Bapak Niko Uso beserta Ibu, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tentunya. Kemudian yang kami hormati para hukum tua yang ada di Desa Bioi Raya ini, khususnya yang hadir pada kegiatan acara pemakaman ini, Bapak Hukum Tua Noli Powa beserta Ibu, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Desa Bioi Raya ini juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh para pekabung yang telah hadir di rumah duka ini sehubungan dengan telah dipanggil pulangnya istri, mama, oma yang terkasih, Ibu Alce Sualang pada hari Selasa pagi ya, bertepatan dengan hari ulang tahun almarhumah tentunya yang ke-63. Tuhan sudah menentukan otoritas yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Tentunya sebagai orang yang beriman, kami menyadari bahwa apa yang telah dibuat Tuhan tentu baik adanya, dan kami meyakini bahwa kematian bukan merupakan akhir dari kehidupan ini, tetapi merupakan entry point atau
pintu masuk untuk kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya tentunya. Tentunya pada kesempatan ini saya seizin dari keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih tentunya pertama tadi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah peduli dan berempati dengan bantuan dana duka yang sudah diberikan kepada keluarga. Demikian juga terima kasih kepada pemerintah Desa Wiyoy Raja, khususnya Hukum Tua Wiyoy Induk, Bapak Noli Poa, kemudian juga kepada Kepala Jaga 4 di Desa Wiyoy ini bersama masyarakat Jaga, kemudian bagi seluruh Pelsus dan Jemaat Kolom 11 Sion Wiyoy yang tentunya sudah banyak membantu mulai dari sejak jenazah dari rumah sakit kemudian tiba di rumah duka ini. Tentunya kami dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih bantuan baik moral dan material yang sudah diberikan bagi kami keluarga. Tentunya kami keluarga tidak dapat membalas budi baik dari Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhanlah tentunya akan membalasnya. Dan pada kesempatan ini juga kami keluarga tentunya menyampaikan permohonan maaf apabila selama hidup almarhumah ini ada hal-hal yang kurang berkenan daripada ibu-ibu atau bapak-bapak semasa hidupnya, karena sebagai manusia tentunya tidak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf atas semuanya ini, dan kalau ada yang berkaitan dengan hutang mungkin yang belum terselesaikan, kami mohon tentunya bisa berhubungan dengan keluarga. Dan terakhir, tentunya dalam pertemuan ini tidak hentinya kami menyampaikan tetap kita menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar supaya kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini ya. Dan kiranya semua kita akan terhindar dari pandemi ini. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pelayat juga yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pemakaman ini. Dan yang terakhir, kami keluarga juga menyampaikan banyak terima kasih pada Ibu Pendeta, Ketua Wilayah Ratahan yang sudah memimpin kita dalam ibadah pemakaman ini, yang tentunya ini boleh menguatkan kami keluarga tentunya. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita berenang-renang ke tepian bersama. Cukup sekian, terima kasih. Saat ini peti jenazah akan ditutup. Bagi para pelayat duka yang belum sempat melihat untuk yang terakhir almarhumah, diberikan kesempatan. Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melintang. Aku terima kekasih berpulang untuk selamanya.
mohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita tak bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Tiada bila lagi. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, dengan memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan pemilik kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kami jemaat Gunung Sion Wiyoi, pelayan khusus Badan Pekerja, mengucapkan selamat datang pada keluarga yang berduka, keluarga Untu Sualang, sepeninggal istri Mama Oma terkasih Halte Sualang SPD. Dalam tanggung jawab di Gereja Gemim Sion Wiyoi, almarhumah sekarang sementara menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemeriksa. Ia pun berdirilah dan debut tak berhentinya, ada sampai maksudnya. Kita berdoa. Kami lagi
memanggil namamu ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, mengenang peristiwa tugas tanggung jawab pelayanan di rumahmu gereja ini. Semoga Tuhan memberikan kami semua hikmat di saat kami lagi untuk berada dalam firman-Mu yang hendak kami lagi mau kuatkan, mau hiburkan keluarga besar untuk suara. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Saya membacakan dalam kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-29. Kita baca ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Berkata begini: sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempatnya. Firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Itulah firman Tuhan yang tentunya melengkapi lagi firman yang kita sudah dengarkan di rumah duka, yang tentunya hendak teruskan selalu memberikan semangat hidup untuk kekuatan ini. Hendak mau melayani jemaah, hendak mau memberikan penguatan kepada jemaah Ibu Arce Suami Spirit sebagai pelayan khusus. Beberapa periode dia sudah dilewati, dia sudah memberi diri dengan segala upaya. Atas setiap pengabdian, dedikasi, motivasi bagi kami yang masih muda, setiap teladan. Ibuku dengar ada namaku disebut. Sebagai ungkapan terima kasih kami sebagai keluarga besar SMP Negeri 3 Retahan, maka kami sampaikan selamat datang buat kita semua, selamat sore, dan terutama kepada keluarga besar Untu Sualam yang saat ini sedang dirundung duka cita. Sekali lagi selamat sore, selamat datang, dan saat ini kita ikuti lagu penghiburan mewakili siswa kelas 7 dan 8, 9 yang sudah diangkat. Pujilah
keluarga besar, untuk Sualang yang kami hormati. Bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua, bahkan teristimewa keluarga yang berduka, suami, anak-anak dan cucu. Semenjak peristiwa ini terjadi, orang semua dalam keadaan sehat, walaupun sedang memangku duka cita. Di saat terakhir bersama almarhum ini, keluarga besar SMP Negeri 3 Ratahan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Ibu Alce Sualang SPD untuk semua pengabdian yang dinyatakan, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Beliau bahkan kita semua sudah bisa menikmati hasil karya Ibu Aceh dan di lingkungan pendidikan pada umumnya. Keberhasilan peserta didik, pembangunan infrastruktur di sekolah adalah bagian kerja keras dan kerjasama bersama guru-guru. Semua peristiwa yang pernah tercipta dari kami. Selamat jalan. Tuhan Yesus menyambutmu di surga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih. Guruku, ku tahu kata-kata ini tidaklah lebih berharga dari mutiara di laut sana. Kata-kata ini tidaklah seindah bintang yang menghiasi langit malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Alce Sualang yang berduka cita, oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan dari Ibu almarhumah Ibu Aceh Sualang SPD, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 20. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam penyusupan, tapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
saatnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai keluarga untuk sualang, suami, anak-anak cucu yang ditinggalkan, tetapi juga menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa